Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Atika, mahasiswa S1 jurusan Farmasi Universitas Megarizky Makassar. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat tentang spesimen darah. Pengertian spesimen darah. Spesimen darah merupakan suatu proses pengambilan darah untuk pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan darah lengkap yaitu DL, suatu tes darah yang diminta oleh dokter untuk mengetahui sel darah pasien. Tujuan dari pemeriksaan darah lengkap yaitu pemeriksaan penyaring untuk menunjang diagnosa, untuk melihat bagaimana respon tubuh terhadap suatu penyakit, dan untuk melihat kemajuan atau respon terapi. Cara pengambilan spesimen darah. Yang pertama, pengambilan darah kapiler. Yang kedua, pengambilan darah pena. Yang ketiga, pengambilan darah arteri. Penanganan sampel spesimen darah. Untuk sampel darah, penanganannya yaitu: 1. Setelah diambil dari pena, pasien harus didiamkan selama 30 menit sebelum diputar atau disentrifus. Yang kedua, setelah didiamkan, dipisahkan serumnya. Yang ketiga, cadangan disimpan atau untuk pemeriksaan khusus, maka serum dirujuk atau dikirim ke pusat rujukan. Setelah sampel dianggap layak dan sesuai dengan persyaratan, maka segera dilakukan pemeriksaan laboratorium. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama penanganan sampel. Yang pertama, suhu, cahaya, pelabelan. Yang kedua, pengemasan. Jika dengan alasan tertentu dirujuk ke tempat lain. Yang ketiga, transportasi dan keselamatan pasien. Pengawetan sampel. Cara pengawetan sampel spesimen darah yaitu: 1. Sampel darah yang sudah dianalisis atau diperiksa diawetkan dengan cara disimpan di lemari pendingin atau kulkas dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Yang kedua, setelah darah diperiksa, dianalisis, disimpan selama 7 hari. Yang ketiga, darah yang sudah lebih dari 7 hari dan hasilnya tidak ada komplain, maka harus dilakukan pengulangan dan akan dibuang di tempat sampah infeksius. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel spesimen darah. Yang pertama, tes kolesterol. Dilakukan untuk mengevaluasi tingkat keasaman atau pH darah dan kadar gas dalam darah seperti oksigen dan karbon dioksida. Analisa gas dalam darah bertujuan untuk meninjau gangguan keseimbangan asam basa tubuh. Penyakit yang bisa teridentifikasi melalui ketidakseimbangan pH antara lain pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis, diabetes, dan gangguan ginjal. Yang kedua, tes glukosa. Tujuannya untuk menilai kadar glukosa darah. Tes ini bisa dilakukan di fasilitas kesehatan atau di rumah dengan alat khusus, sama seperti tes kolesterol. Jika pengukuran tinggi, maka berisiko mengidap diabetes. Yang ketiga, tes koagulasi. Bertujuan untuk melihat masalah pembekuan darah yang rentan dialami pengidap penyakit hemofilia. Tes ini dilakukan untuk mengukur kecepatan darah menggumpal. Diagnosa spesimen darah yaitu: 1. Demam tifoid, 2. Asam urat, 3. Gula darah. Untuk pengobatan, demam tifoid pengobatannya dengan cara vaksinasi.
Vaksinasi ini direkomendasikan ketika anak usia di atas 2 tahun. Efek ketika diberi vaksinasi mungkin saja mengalami demam, sakit kepala, maupun area mata merah. Selain vaksinasi, adapun dengan cara meminum antibiotik sesuai dengan anjuran dokter. Antibiotik umumnya dipakai ialah kloramfenikol, ampicillin, ciprofloxacin. Yang kedua, pengobatan untuk asam urat dengan cara terapi serangan akut untuk menangani serangan encok seperti secara efektif dan terapi prevensi dengan menghambat santionoksidase untuk mengurangi frekuensi dan hebatnya serangan berikutnya serta mencegah kerusakan jangka panjang. Yang ketiga, pengobatan gula darah. Gula darah selalu diobati dengan insulin dengan usia di bawah 40 tahun. Banyaknya insulin yang dibutuhkan pertama-tama dipengaruhi oleh susunan makanan serta menurunkan berat badan, menghentikan kebiasaan merokok, dan perubahan pola hidup. Faktor pencetus. Demam tipoid itu disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi dan bisa menyerang anak-anak maupun orang dewasa melalui makanan, feses, urin, maupun dengan air yang telah terinfeksi. Faktor pencetusnya, makan makanan sembarangan, kurang menjaga kebersihan, ataupun tidak mencuci tangan sebelum makan, dan ditambah jajan sembarangan. Yang kedua, gula darah. Faktor pencetusnya yaitu ada 4. Faktor penyebab antara lain seperti peningkatan asupan karbohidrat, penurunan sekresi insulin, peningkatan iuran glukosa hati, dan peningkatan asupan glukosa. Masing-masing faktor tersebut memerlukan penanganan dan pengobatan yang berbeda-beda. 3. Faktor pencetus asam urat, yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman tinggi purin berlebihan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, penyakit atau kondisi medis tertentu, penyakit ginjal, diabetes, pertambahan usia, riwayat keluarga, serta berat badan yang berlebihan. Keluhan yang bisa terjadi dan nilai normal sampel. Keluhan yang bisa terjadi yaitu 1. Asam urat, keluhan pinggul terasa sakit, ngilu di daerah siku, dan kaku pada jari-jari. Kedua, tipoid, keluhan, demam tinggi, sakit kepala, sakit tenggorokan, lemah, dan lesu. Ketiga, gula darah atau diabetes, keluhan, lemah badan, kesemutan, gatal-gatal di daerah kelamin wanita, dan mata kabur. Nilai normal laju endap darah, leukosit atau sel darah putih 10⁻³ per mililiter. Untuk nilai normalnya 5,0 sampai 10,0. MCH HER satuannya PG 23 sampai 31. MCHC HER satuannya gram per DL 32 sampai 36. MCP atau FER satuannya FL 80 sampai 96. Trombosit 10⁻³ per mililiter 150 sampai 400. Untuk nilai normal sampel
Yang pertama, eritrosit atau sel darah merah. Satuannya juta per mililiter. Untuk perempuan 4,0 sampai 5,0. Untuk laki-laki 4,5 sampai 5,5. Hemoglobin atau HB, satuannya itu gram per dl. Untuk perempuan 12,0 sampai 14,0. Untuk laki-laki 13,0 sampai 16,0. Untuk hematokrit, satuannya persen. Untuk perempuan 40% sampai 50%. Untuk laki-laki 45% sampai 55%. Untuk hitung jenis nilai normalnya, basofil yang satuannya persen 0,0 sampai 1,0%. Yang kedua, eosinofil yaitu 1,0% sampai 3,0%. Untuk batang 2,0% sampai 6,0%. Untuk segmen 50% sampai 70,0%. Untuk limfosit 20,0% sampai 40,0%. Untuk monosit 2,0 sampai 8,0%. Demikianlah penjelasan singkat yang sempat saya bawakan tentang spesimen darah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.